لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, untuk menjaga komitmen pelayanan kepada jemaah calon haji, Patuna Travel memberikan pembekalan mendalam terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, kegiatan ini merupakan bagian manasik haji yang dilaksanakan di Aston Hotel Bogor. Sebanyak 247 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok Biru B dan Coklat A mengikuti kegiatan pendalaman manasik haji yang diselenggarakan oleh Patuna Travel. Dalam kegiatan manasik kali ini, Ustadz pembimbing memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara berhaji, mulai dari rukun, wajib, hingga sunnah dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Diharapkan pembekalan ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman jemaah calon haji Patuna Travel tentang tata cara berhaji sesuai dengan tuntunan. Saya baru saja menyampaikan di antara materi utama yaitu tata cara berhaji. Yang mana harapan kami dari tim adalah agar jamaah betul-betul memahami rangkaian ibadah yang akan mereka jalani. Kami dari Patuna akan melaksanakan ibadah haji tamattu yang mana didahului umroh dulu baru kemudian akan melaksanakan haji. Tentu ada ketentuan, syarat, dan rukun-rukun yang harus dimengerti dan dijalani oleh para jamaah. Harapannya mudah-mudahan dengan jamaah menerima apa yang telah kami sampaikan ini dapat mengantarkan para jamaah menggapai haji yang mabrur. Haji ini memang adalah betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkat dari hati yang tulus barulah ia akan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, alhamdulillah yang selama ini kita tahu itu prosedural haji itu seperti apa, ternyata memang ada tata cara dan SOP-nya banget ya, yang ada larangan-larangannya lah, yang harus kita tahu, ada yang mana yang sunnah, mana yang wajib, sehingga kita bisa mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, karena banyak yang salah interpretasi, sehingga taunya malah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib kayak gitu. Tapi ya setelah mendengar yang tadi ya cukup jelas juga dan urutan-urutannya selama kita di Arafah, di Musdalifah dan di Mina, alhamdulillah sudah dapat pencerahan. Usai pembekalan tata cara berhaji, para jemaah mendapatkan kartu identitas dan gelang haji, serta buku panduan manasik haji. Pembekalan ini menjadi bagian komitmen dari Patuna Travel agar para jemaah memiliki kesiapan spiritual dan pemahaman yang baik terkait dengan tata cara ibadah haji. Segala upaya diharapkan memiliki nilai untuk kesempurnaan ibadah kita. Amin. Willy Darmawan, Dirhamsyah, Metro TV. Ya, jemaah calon haji Kloter 6 Embarkasi Aceh dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh sudah berada di asrama haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh untuk menjalani sejumlah kegiatan persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari asrama haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Al-Hadi, selamat siang. Seperti apa persiapan pemberangkatan untuk Kloter 7 kali ini? Ya, selamat siang, Anggi. Usai Kloter 6 jemaah calon haji Embarkasi Aceh tadi telah bertolak ke Tanah Suci, tepatnya pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Saat ini Kloter 7 dari Embarkasi Aceh ini sedang menjalani juga persiapan jelang pemberangkatan, di mana saat ini kegiatan tersebut ini berlangsung atau dipusatkan di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh, di mana di Aula Jeddah ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu mulai meliputi
pemberian gelang identitas, terus kemudian juga penyerahan paspor, kemudian juga ada penyerahan living cost yang diberikan dalam bentuk uang rial sebesar 750 rial. Kemudian ada juga penyerahan kartu Baitul Asy yang nantinya ini kartu Baitul Asy ini merupakan dana wakaf yang nantinya bisa ditukarkan oleh para jamaah haji embarkasi Aceh pada saat sampai di Tanah Suci. Dan selain kartu Baitul Asy, ini para jamaah juga mendapatkan kartu nusuk. Kartu nusuk ini adalah merupakan kartu yang sudah diaktifasi. Kartu nusuk ini adalah nanti kartu yang berfungsi sebagai identitas jamaah agar nanti dapat menjalankan harbain gitu ya, harbain. Dan jika biasanya nusuk itu diberikan pada saat jamaah sampai di Tanah Suci, namun pada tahun musim haji tahun ini kartu nusuk langsung dibagikan di asrama haji. Dan selain itu juga memang sejauh ini juga sedang berlangsungnya pemeriksaan kesehatan yang juga dilakukan oleh Balai Kesehatan Kekarantinaan Banda Aceh kelas 1, dan ini juga masih berlangsung. Dan selain itu sejauh ini dari pantauan kami proses persiapan pemberangkatan ini berjalan dengan lancar, meskipun memang ada beberapa jamaah lansia yang memang ini harus mendapatkan layanan khusus. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa layanan khusus bagi para jamaah lansia dan disabilitas di Asrama Haji Embarkasi Aceh, kita coba tanyakan langsung dengan petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Aceh, PPIH Aceh. Assalamualaikum, dengan siapa Bang? Sulaiman. Bang Sulaiman ya. Bang, boleh dijelaskan Bang seperti apa layanan bagi lansia di Asrama Haji Embarkasi Aceh ini? Ya, untuk tahun ini panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah Embarkasi Aceh ada membentuk divisi lansia dan disabilitas. Divisi lansia dan disabilitas ini bertugas untuk memastikan setiap jamaah yang lansia bisa mendapat layanan prioritas. Setiap jamaah lansia dipandu oleh satu petugas untuk memastikan hak-hak dia berangkat menunaikan ibadah haji dari Embarkasi Aceh berjalan normal. Seperti begitu turun dari bus, langsung dipandu satu petugas untuk satu jamaah, dan langsung menjadi prioritas kita. Pertama pemeriksaan kesehatan, selanjutnya mendapatkan gelang identitas dan paspor, serta kartu Baitul Asy, living cost, dan kartu asrama. Ya, berarti artinya Bang, ketika para jamaah lansia ini berada di Asrama Haji Embarkasi Aceh ini selalu ada petugas khusus lansia yang memang siap sedia mendampingi setiap aktivitas para jamaah lansia di sini dan juga disabilitas. Benar-benar tim lansia ini untuk memastikan lansia dan disabilitas bisa berjalan normal sampai keluar dari asrama haji menuju bis dan menuju ke pesawat untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain dari dukungan dari petugas, ini apakah juga ada fasilitas khusus yang diberikan oleh Asrama Haji Embarkasi Aceh di musim haji kali ini? Ada berapa banyak fasilitas yang disediakan? Benar. Begitu selesai pemeriksaan dan mendapatkan hak-haknya di asrama haji, masuk ke istirahat, difasilitasi juga dengan mobil khusus ya, seperti bajikar ya. Benar. Dan di sana juga standby satu petugas untuk memastikan jamaah aman, sehat, bisa menjalankan seluruh kegiatan sebelum berangkat secara normal. Juga ada kursi-kursi roda ya? Ada kursi roda, juga disediakan kursi roda. Oke, baik. Terima kasih Bang Sulaiman. Dan saat ini kegiatan persiapan pemberangkatan jemaah calon haji dari Kloter 7 ini masih sedang berlangsung, dan nantinya setelah selesai kegiatan penyerahan dokumen dan juga administrasi jemaah, termasuk juga pemeriksaan kesehatan, selanjutnya para jemaah ini nantinya atau setelah istirahat, sholat dan makan siang, ini akan dilanjutkan kegiatan pemantapan manasik akhir, dan kemudian juga akan ada kegiatan pelepasan yang dilakukan oleh PPIH Embarkasi Aceh bersama dengan Forkopimda dari kabupaten kota yang berasal dari jamaah haji. Dan baru selanjutnya nanti esok hari para jamaah calon haji dari Kloter 7 ini akan berangkat ke Tanah Suci, tepatnya ini akan lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Mekah,
dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Bintang Aceh Besar pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya juga besok ketika jemaah calon haji dari kloter 7 berangkat, maka kemudian kloter 8 juga akan memasuki asrama haji untuk juga menjalani kegiatan persiapan pemberangkatan bertolak ke Tanah Suci. Dan sejauh ini sudah 6 kloter diberangkatkan dan di mana sudah 5 kloter yang sudah tiba di asrama, maksud kami di Tanah Suci dengan jumlah sekitar 1.971 orang. Dan artinya ini sudah memasuki lebih dari 40% dan kegiatan proses pemberangkatan ini masih berlangsung sampai dengan terakhir nanti kloter 4 di tanggal 20 Mei 2026. Demikian, Anggi. Al-Hadi Habibi melaporkan dari Asrama Haji Embarkasi Aceh. Terima kasih. Dan pemirsa, kepadatan jemaah haji Indonesia di Terminal Ajiyad Mekah ini menjadi perhatian menjelang puncak ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menerapkan sistem buka tutup pintu terminal demi menjaga keselamatan dan keteraturan jemaah saat naik bus sholawat. Sistem buka tutup pintu diterapkan terutama pada saat jam padat seperti misalnya setelah sholat Isya, subuh, dan sholat Jumat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan desakan jemaah di area Terminal Ajiyad. Sistem ini merupakan evaluasi dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Kini Terminal Ajiyad dilengkapi koridor khusus pejalan kaki dan pengaturan bus berdasarkan nomor rute. Jemaah akan dipersilakan naik setelah bus siap diberangkatkan. Petugas akan menutup sementara pintu terminal saat seluruh kursi bus terisi penuh. Penutupan dilakukan untuk memberikan waktu bagi bus berikutnya masuk dan ditata secara aman. PPIH juga akan berupaya menambah akses pintu keluar agar jalur atau juga arus jemaah lebih lancar dan tidak menumpuk di satu titik. Tiap menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia dari Masjidil Haram pada saat sholat fardu, terutama sholat Isya, sholat subuh dan sholat Jumat, itu di Terminal Ajiyad dan terutama Ajiyad itu memang diberlakukan sistem buka tutup pintu. Kenapa itu diberlakukan? Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang belum ada pagar yang membatasi antara koridor jemaah dengan bis, sehingga jemaah itu bisa langsung ke bis, tetapi kemudian tidak beraturan, yang itu membahayakan jemaah. Karena Jemaah haji Indonesia terus memadati kota Mekah, Arab Saudi, baik jemaah gelombang pertama dari Madinah maupun gelombang kedua yang baru saja tiba melalui Bandara Jeddah. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan menjaga stamina Anda demi kelancaran puncak ibadah haji, mengingat cuaca ekstrim yang akan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk memantau situasi terkini di Tanah Suci, sudah bergabung bersama kami ada Akmal Fauzi, jurnalis media Indonesia yang bergabung dalam tim media Center Haji. Selamat siang, Assalamualaikum Akmal, bisa digambarkan bagaimana kemudian aktivitas jemaah saat ini di sana? Ya, Anggi dan pemirsa Metro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kedatangan jamaah haji Indonesia baik dari Madinah maupun dari Bandara Jeddah atau gelombang kedua terus berdatangan ke kota Mekah. Dan rencananya hari ini ada 13 kloter dengan jumlah 4.973 jamaah yang akan datang dari Madinah ke kota Mekah atau jamaah gelombang pertama. Kemudian untuk jamaah gelombang kedua yang berangkat dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan akan diberangkatkan ke kota Mekah, itu ada 17 kloter dengan jumlah 6.554 jemaah. Seiring dengan kepadatan kota Mekah oleh kedatangan jamaah haji Indonesia maupun dari negara-negara lainnya, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi terus memperkuat pelayanan alur perjalanan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram, khususnya mereka yang akan melakukan umroh wajib. Pertama, di sisi layanan transportasi, armada bus salawat yang melayani jamaah selama 24 jam menuju Masjidil Haram ataupun sebaliknya ke hotel, itu terus ditambah mengangkut jamaah, itu menyesuaikan dengan hari-hari kedatangan jamaah yang akan semakin bertambah. Kemudian dari sisi petugas, itu juga sudah disebar ke berbagai titik, khususnya di pelataran Masjidil Haram. Mereka tentunya akan membantu jamaah yang
satu, pertama salah arah menuju terminal, kemudian ada juga jamaah yang kelelahan. Di setiap satu titik atau satu pos itu terdiri dari satu petugas linjam, yaitu anggota TNI dan Polri, kemudian ada petugas kesehatan, kemudian ada petugas dari layanan disabilitas dan lansia. Untuk aktivitas jemaah sendiri saat ini sudah banyak dilakukan di hotel-hotel atau pemondokan jemaah tempat tinggal di Kota Mekah. Itu menjadi bagian atau rangkaian agar membatasi aktivitas jemaah ke Masjidil Haram, mengingat cuaca semakin panas atau ekstrim melebihi dari 40 derajat Celcius. Salah satu rangkaian kegiatan yaitu petugas melakukan edukasi atau visitasi ke hotel-hotel jemaah untuk memperkuat layanan bimbingan ibadah haji atau manasik haji. Selain itu juga petugas juga melakukan visitasi dari tim kesehatan atau lansia ke hotel-hotel jemaah untuk menjaga kondisi fisik jemaah tetap prima, khususnya menjelang ibadah puncak haji nanti pada akhir Mei. Pesan khusus juga diberikan kepada keluarga jamaah yang ada di tanah air untuk tidak bosan-bosan mengingatkan anggota keluarganya yang saat ini ada di tanah suci beribadah haji untuk tetap menjaga kondisi fisik selama di Mekah ataupun di Madinah sampai nanti pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina berjalan maksimal. Demikian, Anggi. Akmal Fauzi melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.